Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Azira Febriani, mahasiswi dari jurusan D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai materi Accounting for Merchandising Operating atau akuntansi perusahaan dagang. Ada 3 jenis perusahaan berdasarkan aktivitas operasionalnya, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Nah, mari kita lihat perbedaan-perbedaan dari 3 perusahaan ini. Untuk yang pertama yaitu perusahaan jasa. Perusahaan jasa, aktivitas operasionalnya yaitu memberikan layanan jasa kepada para pelanggan. Kemudian untuk perusahaan dagang, aktivitas operasionalnya yaitu membeli barang dagang dan menjual kembali barang dagang tersebut tanpa mengubah bentuk barang dagang tersebut. Untuk yang terakhir yaitu perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur ini aktivitas operasionalnya yaitu membeli bahan baku. Nah, bahan baku itu akan diolah atau diproduksi dan menghasilkan barang jadi. Kemudian barang jadi itulah yang dijual kepada para pembeli. Kemudian yang selanjutnya, pendapatan. Pendapatan pada perusahaan jasa itu disebut pendapatan jasa atau service revenue. Kemudian untuk perusahaan dagang, pendapatannya disebut penjualan atau sales revenue atau sales. Kemudian juga untuk perusahaan manufaktur sama dengan perusahaan dagang yaitu sales revenue atau sales. Selanjutnya, pada perusahaan jasa, persediaannya berupa perlengkapan atau barang habis pakai yang akan digunakan untuk mendukung layanan jasa yang diberikan atau layanan operasional perusahaan. Untuk perusahaan dagang, selain perlengkapan, juga terdapat persediaan berupa barang dagangan yang merupakan bagian dari aset lancar yang akan memberikan manfaat ketika barang dagang tersebut terjual. Nah, untuk perusahaan manufaktur sendiri, selain perlengkapan, juga terdapat 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku atau raw material, inventories, persediaan barang dalam proses atau work in process inventories, dan yang terakhir adalah persediaan barang jadi atau finished goods inventories. Kemudian, untuk perusahaan jasa, beban-beban untuk satu periode berupa beban-beban operasi. Sedangkan untuk perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur itu sama, itu beban-beban untuk satu periode terdiri dari adanya beban pokok penjualan atau HPP, harga pokok penjualan, dan beban-beban operasi yang terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Selanjutnya, membahas aktivitas operasional perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Pada service company atau perusahaan jasa, perusahaan harus menyediakan cash atau sebagai modal. Kemudian, perusahaan melayani jasa kepada para pelanggan. Jika pelanggan belum membayar, artinya terdapat piutang untuk perusahaan. Kemudian, ketika piutang itu ditagih, artinya perusahaan mendapat cash atau uang tunai dari pelanggan. Untuk perusahaan dagang atau merchandising company, mereka juga harus menyediakan cash sebagai modal, kemudian membeli inventory atau barang dagang, kemudian barang dagang tersebut menjadi persediaan. Dan jika barang dagang tersebut dijual secara kredit, maka terdapat piutang atau account receivables, dan jika piutang itu ditagih, maka perusahaan mendapatkan uang tunai atau sebagai cash. Nah, selain dari membedakan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur itu adalah dari perhitungan dan penyajian laba ruginya. Perusahaan jasa menyajikan laporan laba rugi biasanya dengan format single step, yang artinya pendapatan diperoleh langsung dikurangkan dengan semua beban untuk memperoleh laba atau rugi. Sedangkan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur menggunakan format multiple step, yaitu perusahaan menyajikan penjualan yang dikurangkan dengan harga pokok penjualan atau HPP untuk mendapatkan laba kotor. Kemudian laba kotor dikurangi dengan semua beban operasi untuk mendapatkan laba rugi atau laba bersih.
Tadi kita menyinggung HPP. Apa itu harga pokok penjualan? HPP adalah total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. HPP merupakan akun pokok beban, nama lainnya adalah beban pokok penjualan, dan dalam bahasa Inggris disebut cost of goods sold. Nah, kemudian untuk harga perolehan itu adalah atas barang dagangan adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan sampai barang dagangan tersebut siap untuk dijual. Nah, kita akan membahas istilah-istilah dalam kaitannya arus harga perolehan atau cost flow. Yang pertama ada persediaan barang dagangan awal atau beginning inventories. Beginning inventories ini adalah total harga perolehan atas barang dagangan pada awal periode yang nilainya diambil dari nilai persediaan akhir periode sebelumnya. Untuk yang kedua yaitu pembelian atau cost of goods purchase adalah total harga perolehan atas barang yang dibeli untuk satu periode. Untuk mencari pembelian ini, pembelian bersih ini sama dengan pembelian kotor ditambahkan biaya angkut pembelian, dikurangkan rekor pembelian, dan dikurangkan diskon pembelian. Kemudian yang ketiga, barang tersedia untuk dijual. Nah, ini merupakan total harga perolehan atas barang tersedia untuk dijual untuk satu periode yang dihitung dengan menjumlahkan persediaan barang dagangan awal ditambah pembelian bersih. Untuk yang keempat itu harga pokok penjualan atau cost of goods sold, yaitu total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. Untuk mencari cost of goods sold ini adalah unit yang terjual dikali dengan harga perolehan per unit. Untuk yang kelima itu ada persediaan barang dagangan akhir atau ending inventories, yaitu total harga perolehan atas barang yang belum terjual sampai akhir periode. Untuk mencari ending inventories ini sama dengan unit yang tersisa dikalikan harga perolehan per unit. Berikutnya yaitu persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan antara HPP dan persediaan barang dagangan akhir. Persamaannya pada HPP dan persediaan barang akhir itu sama-sama dikali dengan harga perolehan per unit. Sedangkan untuk perbedaannya, HPP itu dikalikan dengan unit yang terjual, sedangkan persediaan barang dagang akhir atau ending inventories itu dikalikan dengan unit yang tersisa. Dan berikutnya, perbedaan dan persamaan HPP dan penjualan. Persamaannya persamaan antara HPP dan penjualan itu sama-sama dikali dengan unit yang terjual, sedangkan HPP dikali dengan harga perolehan per unit, untuk penjualan itu dikalikan dengan harga jual per unit. Baik, selanjutnya membahas sistem catatan. Di sini ada dua sistem catatan, dua jenis, yaitu perpetual dan periodik. Untuk perbedaannya akan saya jelaskan secara ringkas. Perpetual itu setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, misalnya pembelian, retur pembelian, pelunasan utang, atas pembelian barang dagang, penjualan dan retur penjualan, maka langsung mempengaruhi nilai persediaan sehingga akan dicatat dengan melibatkan akun persediaan barang dagangan. Untuk periodik sendiri, itu setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, seperti transaksi pembelian tadi, retur pembelian, dan lain-lain, itu tidak langsung mempengaruhi nilai persediaan sehingga tidak dicatat pada akun persediaan barang dagangan. Kemudian, pada sistem perpetual menggunakan kartu persediaan sebagai buku pembantu persediaan untuk setiap jenis barang yang digunakan untuk mencatat mutasi sehubungan dengan persediaan sehingga nilai persediaan barang dagangan dapat diketahui setiap saat dengan melihat saldo akhir dan kartu persediaan. Kemudian sedangkan untuk kartu, maksud saya sistem periodik tidak menggunakan kartu persediaan, sehingga nilai persediaan akhir baru diketahui setelah perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan.
Kemudian untuk HPP-nya, pada sistem perpetual akan dihitung setiap terjadi transaksi penjualan dan akan dicatat pada kartu persediaan sehingga HPP dapat diketahui di setiap saat melalui kartu persediaan. Untuk HPP pada sistem periodik ini baru bisa dihitung setelah perusahaan menghitung nilai persediaan akhir. HPP itu dihitung dengan cara barang tersedia untuk dijual dikurangkan dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Selanjutnya, perhitungan fisik pada sistem perpetual tidak diwajibkan dilakukan karena perusahaan menggunakan kartu persediaan yang menjadi dasar informasi untuk nilai persediaan. Kemudian untuk sistem periodik itu, perhitungan fisik persediaan di setiap akhir periode wajib dilakukan untuk menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika perusahaan tidak melakukan perhitungan fisik ini, maka tidak akan diketahui berapa nilai persediaan di akhir periode sehingga saldo akun persediaan pada akhir periode masih sebesar nilai persediaan awal. Penyesuaian pada sistem perpetual ini terkait dengan barang dagangan akan dibuat jika perusahaan memilih tetap melakukan perhitungan fisik dan hasil perhitungan fisik berbeda dengan nilai persediaan menurut kartu persediaan. Jurnal penyesuaian ini melibatkan dua akun, yaitu persediaan barang dagangan atau inventory dan HPP atau cost of goods sold dengan posisi akun disesuaikan dengan kasusnya. Kemudian untuk di sistem periodik ini, jurnal penyesuaiannya terkait dengan barang dagangan wajib dibuat dengan tujuan untuk menghapus nilai persediaan awal dan memunculkan nilai persediaan akhir. Jurnal penyesuaian ini melibatkan dua akun, yaitu persediaan barang dagang akhir atau inventory, maksud saya persediaan barang dagangan, kemudian dan HPP, cost of goods sold. Jurnal yang dibuat ini tergantung, yaitu jika ketika perusahaan menghapus nilai persediaan, jurnal yang dibuat itu cost of goods sold pada inventory. Sedangkan jurnal yang dibuat perusahaan untuk memunculkan nilai persediaan akhir adalah inventory pada cost of goods sold. Ya, perbandingan pencatatan transaksi terkait persediaan barang dagangan pada sistem perpetual dan sistem periodik. Untuk yang pertama itu pembelian barang dengan secara tunai. Untuk sistem perpetual itu akunnya inventory pada cash, sedangkan untuk sistem periodik purchase pada cash. Kemudian untuk pembelian barang dagangan secara kredit, untuk sistem perpetual itu inventory pada akun payable dan periodik itu purchase pada akun payable. Selanjutnya, dalam transaksi pembelian barang dagangan, sering terdapat biaya angkut. Nah, ada dua biaya angkut, yaitu FEBOS shipping point dan FOB destination point. FOB shipping point ini adalah suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak di gudang penjual, sehingga yang membayar biaya angkut adalah pembeli. Untuk FOB destination point itu adalah suatu kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah barang tersebut sampai di gudang pembeli, sehingga yang membayar biaya angkut adalah penjual. Jurnal yang dibuat perusahaan ketika membeli barang dagangan dan membayar biaya angkut pembelian ini, pada sistem perpetual itu inventory pada cash, sedangkan pada sistem periodik itu break-in pada cash. Perusahaan mengembalikan barang dagangan yang telah dibeli karena tidak sesuai atau disebut retur pembelian. Nah, jika sebelumnya pembelian itu dilakukan secara tunai, maka pada sistem perpetual itu akunnya yaitu cash pada inventory, sedangkan pada sistem periodik itu cash pada purchase, return, and allowance. Untuk selanjutnya, jika sebelumnya pembelian dilakukan secara kredit, pada sistem perpetual itu akun payable pada inventory dan pada sistem periodik akun payable pada purchase,
return and allowance. Selanjutnya, mengisi utang atas pembelian barang dagangan pada periode diskon ketika perusahaan membeli barang dagangan secara kredit. Maka pada faktur pembelian tertera syarat pembayaran misal seperti 2/10 N/30. Artinya jika pembeli melakukan pembayaran dalam jangka waktu 10 hari atau kurang dari tanggal pembelian, maka akan mendapatkan potongan atau diskon pembelian sebesar 2%. Dari nilai pembelian dan jangka waktu pembeli, lunasi utangnya adalah 30 hari terhitung sejak tanggal pembelian. Yaitu akunnya pada sistem perpetual itu akun payable pada inventory, dan pada sistem periodik itu akun payable pada purchase discount dan pada cash. Untuk penjualan barang dagangan secara tunai, pada sistem perpetual itu ada cash pada sales dan cost of goods sold pada inventory. Sedangkan pada sistem periodik itu ada cash pada sales. Kemudian untuk penjualan barang dagangan secara kredit pada sistem perpetual ada akunnya yaitu akun receivables pada sales dan cost of goods sold pada inventory. Nah, sistem periodik itu akun receivables pada sales. Kemudian selanjutnya, jurnal yang dibuat ketika kesepakatan FOB destination point. Maka yang menanggung biaya adalah penjual, yaitu jurnal yang dibuat oleh penjual adalah sama antara perpetual dan periodik, breakout pada cash. Selanjutnya, ketika perusahaan menerima pembelian dari pembeli atas barang yang telah dijual karena tidak sesuai pesanan atau rekor penjualan, maka untuk akunnya atau jurnalnya, jika sebelumnya penjualan dilakukan secara tunai pada sistem perpetual itu, sales return and allowance pada cash, dan inventory pada cost of goods sold. Sedangkan pada sistem periodik itu sales return and allowance pada cash. Selanjutnya, jika sebelumnya penjualan dilakukan secara kredit, itu jurnalnya yang dibuat pada sistem perpetual adalah sales return and allowance pada akun receivable dan inventory pada cost of goods sold. Sedangkan pada sistem periodik itu sales return and allowance pada akun receivables. Ketika perusahaan menerima uang atas pelunasan piutang pada periode diskon, jurnal yang dibuat itu sama antara perpetual dan periodik, yaitu cash, sales discount pada akun receivable. Selanjutnya, kita akan membahas jurnal penyesuaian. Satu, sama halnya pada perusahaan jasa, jurnal penyesuaian dibuat pada setiap akhir periode untuk menyesuaikan beberapa akun agar saldo akun-akun ketika disajikan dalam laporan keuangan sudah menunjukkan nilai yang sebenarnya. Kemudian ada tambahan penyesuaian dilakukan pada perusahaan dagang, yaitu jurnal penyesuaian yang dibuat untuk menyesuaikan akun persediaan barang dagangan. Jurnal penyesuaian ini melibatkan dua akun, yaitu persediaan barang dagangan atau inventory dan HPP atau HPP penjualan, cost of goods sold. Yang terakhir itu laporan keuangan pada perusahaan dagang, itu adalah laporan laba rugi. Jika perusahaan menggunakan sistem pencatatan perpetual, maka nilai cost of goods sold atau HPP dapat langsung diperoleh dengan melihat pada catatan kartu persediaan. Namun, jika perusahaan menggunakan sistem pencatatan periodik, maka sebelum menyusun laporan laba rugi itu, perusahaan terlebih dahulu menghitung harga pokok penjualan atau cost of goods sold-nya untuk periode tersebut. Nah, inilah penjelasan materi mengenai Accounting for Merchandising Operating atau akuntansi perusahaan dagang dari saya. Apabila masih banyak kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.